Aku ingat sekarang. Tahan saja, sebentar lagi gak sakit lagi. Sial, ternyata sebelum aku amnesia, aku pembunuh tanpa perasaan. Apa yang dia ingat? Ingat siapa dirinya? Ingat yang kulakukan padanya? Yogi. Kita saudara. Aku kakakmu. Jangan. Aku akan panggil kamu kakak. Aku benar-benar gak sengaja. Aku diberi obat. Yogi, Tuan Buddha, aku sudah periksa. Memang ada obat di minumannya. kamu lihat. Kamu benar-benar pantas mati. Macan kecil, aku datang terlambat. Kak Yogi, aku juga difitnah. Hari ini pesta pertunangan keluarga Shora dan keluarga Hafel yang datang semua orang penting dari kota Shana. Kamu gak mungkin tindas putri keluarga Hafel di depan mereka kan? Berani sakiti istriku? Sudah saatnya keluarga Havel lenyap. Tuan Buddha, di sini banyak mata yang mengawasi. Nyonya Muda perlu ke rumah sakit. Ayo, kita pergi dulu. Kak Yogi! Pergi. Tuan Muda, ini dari kantong Nyonya Muda. Dia hanya reaksi alergi akut. Asal minum obat tepat waktu dan jaga pola makan, tidak akan ada efek samping serius. Kamu cuma perlu temani dia istirahat beberapa hari saja. Baik, Axel, antar tamu keluar. Baik. Macan kecil, mau pura-pura sampai kapan? Astaga, ketahuan. Rupanya aku sudah sadar, ini pasti kekuatan cinta. Katakan, di pesta tunangan, kenapa kamu sengaja terpancing? Ketahuan ya? Kamu tinggalkan tanda. Jelas-jelas sengaja pergi dengan Cindy. Kenapa harus mempertaruhkan diri? Katakan. Dasar mulut, cepat buat alasan biar dia gak marah. Coba saja. Buat alasan lagi. Aku ngaku semuanya. Velin, mulai sekarang kita satu keluarga. Aku siapkan banyak makanan untukmu. Ayo, ikut aku. Perangkapmu ini buruk sekali. Padahal kamu tahu itu perangkap, kenapa masih ikut dia? Padahal kamu tahu itu perangkap, kenapa masih ikut dia? Dia gak ada dendam denganku, pasti dia mau memanfaatkan aku untuk coba kamu. Aku harus bantu kamu selesaikan masalah. Kemampuanku harus buat bos, setimpal habiskan 5 miliar. Panggil aku apa? Sayang, aku rasa dia dan Haris itu bukan lawanku. Siapa sangka dia tahu aku alergi mangga. Dasar gak adil. Rupanya dia mempertaruhkan diri demi aku. Apa dia anggap pernikahan palsu ini serius? Ini. Kamu gigit tanganku. Maaf. Jangan mempertaruhkan diri lagi lain kali. Kalau aku tidak datang tepat waktu, kamu sudah. Aku sudah tahu, kamu paling suka makaron. Kamu pasti bisa temukan tanda yang ketinggalkan. Aku benar-benar pintar. Sebenarnya aku bukan suka makaron. Kalau gitu, kamu suka apa? Aku suka yang merah. Yang bulat. Aku tahu, kamu suka apel besar. Makan. Cuma tahu makan saja. Isi kepalamu ini selain makan ada apa lagi? Ada kamu juga, sayang. Isa, kamu sahabat terbaikku. Kenapa kamu tega? Jangan mendekat. Kenapa?
Apa yang harus saja aku lakukan? Bangunlah, bangunlah. Aku dokter. Tenang saja. Aku akan menemanimu. Hatiku sudah terpaut pada seseorang. Aku tidak boleh jatuh cinta lagi. Dia lagi buat makanan atau lagi ritual. Yogi, cepat ke sana. Suruh dihentikan kekuatannya. Ibu, dia dari keluarga sederhana. Hal kecil seperti masak harusnya tidak sulit baginya. Ini makanan yang kamu racuni sendiri. Iya, walau tampilannya kurang menarik, tapi rasanya Ibu, juga tidak enak. Roti ini sepertinya dipanggang dengan baik. Aku coba ya. Velin, kamu jadi nyonya muda keluarga Syaro dengan tenang saja. Urusan lain serahkan ke pembantu. Lagi pula mereka semua dibayar. Sayang kamu nggak dipakai. Ya. Ini seperti lagi ngomongin aku juga dibayar Yogi. Aku nggak bisa cuma makan minum gratis di keluarga Shiora, harus cari kerjaan. Ibu mertua percaya Buddha, aku tidak bisa bunuh ikan, apalagi bunuh orang. Di dunia ini ada ribuan pekerjaan, kalau benar-benar nggak ada pilihan, aku akan jadi pemulung. sekarang keluarga Havel sudah sangat genting. Cindy nikah dengan Haris juga hanya demi harta. Aku paling benci wanita matre. Iyakah Tuan Muda? Kalau gitu transaksi kartu kredit Nyonya Muda tidak berhenti-berhenti. Ini nggak matre. Alasan aku cari uang memang buat istriku. Kalau tidak, buat apa aku kerja? Tuan Muda benar-benar pilih kasih. Dia benar-benar... Coba ceritakan, macan kecilku beli apa saja? Daur ulang sampah 47.000, bagi brosur 240.000, biaya antar jemput 60.000. Dia ini bukan habiskan uang, tapi menghasilkan uang. Dia menghasilkan uang. Dia di mana? Berdasarkan rute transaksi ini, tujuan berikutnya seharusnya perusahaan Sorax. Anak perusahaan grup Syaro. Halo, aku datang ambil barang bekas. Baik, mohon tunggu sebentar. Wah, bukannya ini nyonya muda keluarga Syauro. Kenapa nggak jadi nyonya kaya dengan tenang saja? Malah datang ke sini ngumpul sampah. Yogi buang kamu. Kota Siana kecil ya, ketemu lagi sama kalian. Dasar sialan. Perusahaan Sorax adalah perusahaan di bawah grup Syaro. Kak Harisku adalah manajer umum, aku pemegang saham terbesar. Ayo semua, lihat ini. Seorang wanita penjual ikan mau nikah ke keluarga kaya raya, tapi setelah ditiduri langsung dibuang. Aroma apa ini? Penjual ikan? Pantas saja dari jauh sudah tercium bau amis. Bau sekali. Kami perusahaan Sorak adalah yang terdepan di industri ini. Tukang ngumpul barang bekas juga harus lulusan sarjana. Aku tahu dia, aku kasih tahu kalian ya. Adik laki-lakinya tukang perkosa. Hampir saja masuk penjara. Kalian pernah dengar nggak? Wanita penjual ikan ini pemerkosa dan sudah pernah dipenjara 10 tahun. Siapa yang biarkan dia masuk? Cepat keluar dari sini. Heh, jangan mendekat. Kamu mau apa? Aku ingat sekarang. Jangan-jangan dia beneran ingat siapa dirinya. Kamu masih mau botolnya? Tidak. Aku mending kumpul barang bekas, nggak mau buang waktu dan tenaga untuk orang bodoh. Botol kosong saja 1.200 perak, sedangkan kalian gak ada harga. Cepat kabur, jangan buat masalah. Aku dulu pembunuh, jangan sampai terbongkar. Dasar brengsek, jangan bergerak. Kak Haris, kamu kenapa? Benda asing menyumbat trakea. Kak Haris, kamu baik-baik saja? Ada benda asing yang menyumbat trakea. Kenapa nggak berhasil? Cepat, panggil ambulan. Oh, oke. Rumah sakit terdekat 4 km. Ambulan paling cepat datang 7 menit. Sedangkan waktu kritis sesak napas cuma 3 menit. Aduh, semua cepat minggir. Wajah sudah membiru, pembuluh arteri remah, detak jantung melambat. Jantungnya hampir berhenti. Harus segera masukkan oksigen. Dia lagi bilang apa? Sepertinya istilah medis darurat. Jangan sampai dia menyelamatkan. Orang lain bisa tahu teknik pertolongan daruratnya dan tahu dia dokter jenis dulu. Dia cuma tukang jual ikan, mana ngerti menolong orang. Dia ini mau bunuh orang. Cepat hentikan dia.
Cepat, hentikan dia. Minggir, jangan sentuh Pak Haris. Harus tusuk membran tiroid, buka jalan nafas. Di mana jarum? Kalau Haris mati, anggap saja dia membunuh. Meleset kan, Haris pasti mati. Masih mau selamatkan orang. Mimpi saja. Dia membunuh. Cepat lapor polisi. Aku ngapain? Dia bunuh Pak Haris. Cepat tangkap dia. Kejadian ini familiar sekali. Tahan sebentar, nanti nggak sakit lagi. Dia bunuh orang. Cepat lapor polisi. Jangan sampai kabur. Tangkap dia. Jangan sampai kabur. Ternyata aku bukan membunuh, tapi menyelamatkan nyawa. Aku sama sekali bukan pembunuh. Aku adalah dokter. Wanita brengsek ini bunuh Pak Haris di depan semua orang. Dia orang gila yang mau balas dendam. Dasar sampah masyarakat, orang hina. Kita harus balas dendamnya Pak Haris. Harus balas dendamnya Pak Haris. Lepaskan. Aku menusuk membran tiroid. Aku lagi menyelamatkan nyawa. Dia bahkan sudah berhenti nafas, kamu masih saja membantah. Adikmu pemerkosa. Kamu pembunuh. Keluargamu gak ada yang baik. Biar aku saja. Semuanya, tampar dia. Buat mukanya babak belur. Biar dia tahu nasib pembunuh. Berani sentuh istriku, aku cincang dan kasih ke anjing. Mulutmu besar juga ya. Suami penjual ikan mau sok jantan depan kami. Kamu ini siapa? Kamu? Apa lihat-lihat? Dasar sampah. Sayang sekali ketampananmu dipelihara pemulung. Setidaknya pilih wanita kaya. Mau nggak ikut aku? Dia main Senin, Rabu, Jumat. Aku main Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau Minggu, kalian mau nggak? Kalian kenapa? Sarung tangan. Nyonya muda, cepat bujuk dia. Dalam negeri, hukum sangat ketat. Sayang, gak usah turun tangan. Orang ini, biar aku saja. Pasangan bajingan. Otakmu kemana? Sampai nggak kenal Pak Yogi. Tahu kenapa Haris tidak dipanggil Pak Siaro? Karena di keluarga ini cuma boleh ada satu Pak Siaro. Itu orangnya, Yogi Siaro. Apa? Suami penjual ikan itu Yogi? Gak mungkin. Serius. Pak Yogi, maaf ya. Kamu terlalu ganteng dan muda. Aku jadi gak mengenali. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia cemari udara di sini. Satpam! Pak Yogi, maafkan aku salah. Tolong ampuni aku. Lepaskan aku, Pak Yogi. Yogi, mayat sepupumu masih tergeletak. Felin sengaja bunuh orang. Kami lihat sendiri. Sekalipun dia istrimu, tapi keluarga Siaro nggak boleh melindungi kan? Aku nggak membunuh. Bukti dan saksi semuanya ada. Masih menyangkal. Siapa yang percaya omong kosongmu? Aku percaya. Siapa yang lakukan ini? Dia. Bagus sekali. Kerja bagus. Potong membran tiroid pakai pena dan buka jalan napas. Sangat cerdas. Posisinya juga tepat. Kamu dokter juga kan? Dia nggak salah suntik. Padahal aku jelas. Kamu jelas apa? Jelas dorong aku. Tapi aku nggak salah suntik. Kaget kan? Seterguncang apapun, tanganku tetap stabil. Seperti orang yang terlatih. Lalu kenapa dia pingsan? Dia mungkin pingsan karena takut. Coba sentuh celananya. Pasti basah. Untung nona ini tepat waktu. Nyawa pasien terselamatkan. Bawa pergi. Ayo pergi sayang. Hari ini aku dapat uang. Aku traktir hotpot. Sebagai karyawan grup Siaro, percaya dengan penghasut gak menghormati nyonya muda, gaji kalian dipotong setengah. Baik.
Selamat jalan Tuan Yogi. Selamat jalan Nyonya Muda. Kamu, Jalur nafasmu luka, sementara jangan ngomong. Kalau ada yang mau dibilang, tulis saja. orang sepertimu tak punya hati. Tega membunuh. Sayang, dia maki aku. Jangan selamatkan, cabut infusnya. Kamu nggak tahu terima kasih. Kemarin kamu tersedak benda asing hampir saja mati. Kakak ini yang menyelamatkan. Kamu malah maki dia. Kamu sekolah buat apa? Buang-buang uang saja. Wah, hebat sekali. Benar-benar keren. Dia yang selamatkan aku. Dulu aku selalu hina dan persulit dia. Walaupun dia menyebalkan, tapi dokter nggak akan nyerah pada nyawa siapapun. Nada bicaranya ini kenapa sama persis? Aku memang pantas mati. Memang pantas. Kamu sembuh pun otakmu nggak beres. Apa benar dia? Kalau dia dulu dokter, kenapa sekarang jadi tukang ikan? Oh iya, tanda di kakinya. Kataku, kamu mikirin apa? Bayar 5 miliar, boleh lihat kaki. Cari pelacur saja, gratis. Bajingan. Semua pria sama saja. Si Haris bodoh itu malah bela musuh. Bukan cuma blokir aku, mau batal tunangan juga. Hah! Cindy, Yogi, kalian main busuk. Jangan salahkan kalau aku pakai cara kasar. Siapkan diri kalian. Terima hadiah besarku. Tuan Yogi, ini daftar undangan pesta ulang tahun, pesta minum diadakan minggu malam. Aku sudah pesan gaun khusus untuk si macan kecil. Jangan lupa ambil dan antar ke dia langsung. Baik. Tuan Yogi benar-benar cinta, bahkan dia pilih gaun untuknya. Pak Yogi, ini semua koleksi Haute Couture edisi terbatas musim ini. Kami sedang cari pemilik yang berkilau seperti istri Anda. Belahan Cheong Sam ini pas sampai paha. Tanda lahir di kaki Felin bisa nampak. Yang ini saja, sebelum hari Minggu siapkan 3 gaun agar istriku bisa milih. Baik Pak Yogi. Maaf. Abang ganteng, tonton tarianku malam ini. Terima kasih. Apa ini? Gaun pesta malam? Permisi dulu. Bukannya Axel sudah antar gaunnya, kenapa malah pakai jas? Hari ini nggak terlalu dingin. Ini acara formal. Tentu saja. Bos, kita dibesarkan di lingkungan yang benar. Jangan sampai salah langkah, kalau enggak bisa menyesal, Yogi. Kamu panggil aku apa? Sayang, Kamu ngomong terlalu banyak, lepaskan saja. aku harus pakai gaun ini. Tentu saja. Tambah uangnya. Tambah. Ada kamera pengawas di atas kepalamu. Kamu pakai apa macan kecil? Ini gaun yang kamu suruh Axel kasih aku, kan? Terima kasih.
Bicaralah. Axel salah ambil gaunnya. Ikuti aku. Kakek Yohan, lihatlah. Dia menggoda Kak Yogi. Di acara formal ini berpakaian begitu. Ternyata memang bukan orang baik. Felin itu dari daerah kumuh. Dulu kerjanya potong ikan, pungut barang bekas, dan paling hebat menggoda pria. Cucuku ini biasanya sangat jeli menilai. Aku gak nyangka dia tertipu wanita itu. Ganti baju. Kamu gak mau keluar? Aku tunggu kamu. Gak perlu. Kalau kamu ngomong lagi, aku balik badan dan lihat kamu ganti. Gaun baru ini gak belah samping. Tanda di pahanya gak nampak. Harusnya tadi aku intip sedikit. Tapi sudahlah. Dia pasti marah. Ada apa? Kaitnya nyangkut di rambut. Sudah. Aku pusing. Jangan pura-pura. Peluk 5 menit saja. Bulan depan tagihanmu potong 1 juta. Ada satu hal yang harus aku pastikan. Aku gak sengaja. Aku ini pebisnis. Serius. Mulut sialan. Malah ambil untung dari klien. Macan kecil. Habis cium langsung kabur. Kamu anggap aku apa? Tentu saja klien utama yang terhormat. Panggil apa barusan? Sayang. Kakek Yohan dengar nggak? Ada suara dari dalam. Sudah cari semua ruang, gak ada Yogi dan wanita itu. Apa mungkin mereka sembunyi di sini? Aku memang tergoda tubuhmu. Tapi tidur sama kamu pasti aku gak sanggup bayar. Kamu gak bakal potong. Kak Yogi, kamu di dalam? Kalau dia bukan wanita itu, aku harus bagaimana? Cerai, tinggalkan dia, atau putuskan kontrak. Pergi, lepaskan suamiku. Suamiku hebat. Aku tahu sayang. Ayo pergi sayang, sayang. Dia maki aku. Ternyata aku agak sulit melepasnya. Kalau mau bilang sesuatu, terus terang saja. Wajahku bukan air sentuh. Belum menikah sah. Tapi mereka buat hal yang gak pantas di ruang pesta. Aku yang membesarkan Yogi. Dia selalu menjunjung tinggi moral. Pasti jalan itu yang menyesatkan. Kakek, jangan marah. Aku coba ketuk sekali lagi. Kakek Yohan menjunjung tinggi aturan keluarga. Kali ini pasti bisa usir Felin dari keluarga Syar. Minggir! Yogi! Kamu lagi ngapain? Kakek, Yogi! Kamu lagi ngapain? kakek, Kalian. luka kecil saja. Felin balutkan lukaku. Benarkah? Benar kakek. Biar kulihat. Lukanya parah nggak? Enggak kok, cuma luka kecil. Felin khawatir kalau nggak diperban. Makanya aku cari tempat tenang. Jelas-jelas kalian mau tidur, malah pura-pura mengobati. Kalau kalian nggak buat culas, kenapa pas aku ketuk pintu kalian nggak berani buka? Bukan gak berani, tapi gak mau. Lihat kamu saja aku sudah kesal. Wajahmu menjijikkan, nggak punya malu. Kamu itu keluarga Havel, kenapa sebodoh ini? Kalau dari tadi aku tahu yang di luar itu kakek, aku pasti langsung salto. Dan lari buka pintu. Wanita ini, mulutnya manis juga, sayangnya. Omongan manismu ini, gak mempan padaku.
Permainan licikmu ini belum cukup menipu pemburu tua sepertiku. Kakek, aku bukan... Yogi, ikut aku ke ruang pesta. Kamu sudah lama permisi. Jaga sikap dan tata kerama. Yogi, kamu dan Cindy ikut duluan. Kamu keluar nanti. Wah, Iya, menarik banget. Wah, wanita cantik ini putri keluarga apa? Nggak tahu, belum pernah lihat sebelumnya. Wajahnya dan sikapnya pasti putri bangsawan dari keluarga terpandang. Dia jalan ke arah Yogi. Lihat, dia duduk dengan Yogi. Jangan-jangan calon nyonya muda keluarga Syaro. Gak heran, keluarga Syaro dan Havel sudah lama ada perjanjian nikah. Tapi yang bertunang malah Haris. Ternyata Yogi ada kekasih. Berdiri. Kamu nggak boleh duduk di sini. Cindy, kamu duduk di sana. Aku di sini. Tepat di samping Yogi. Itu punyamu. Kakek, aku sudah menikah. Aku belum meninggal. Urusan pernikahanmu harus aku setujui dulu. Cindy ini, aku suka dari kecil. Walau bertahun gak ketemu, dia tetap cucu menantu pilihanku. Haris, gak keberatan kan? Enggak kok, kakek. Kalau Yogi dengan Cindy, Felin biar untukku saja. Daripada untuk orang luar. Jangan mimpi. Tuan besar, Felin ini cukup baik. Tolong jangan pisahkan pasangan ini. Kalian semua mulai keras kepala ya? Mau buat aku marah besar? Tuan besar, kamu sakit jiwa. Tuan besar, kamu sakit jiwa. Hah? Kalian dengar itu? Ini orang ini berani memakiku. Enggak kok, aku cuma bicara fakta. Kakek, kamu ada sakit jantung kan? Kamu tahu dari mana? Ujung jari membulat, wajah pucat keabu-abuan, sesak nafas mendadak, dan bibir membiru. Pembuluh leher bengkak saat duduk. Kakek, kamu ada sakit jantung kan? Kenapa nggak operasi saja? Kondisi kakek kurang baik, jadi cuma bisa berobat konservatif. Selama ini pemulihan di luar negeri. Dulu di kota Siena ada dokter jenius yang hebat operasi. Sayangnya sudah 3 tahun dia hilang. Kenapa setiap kali aku dengar itu aku jadi pusing, seperti ada sesuatu yang mau loncat dari otakku. Yogi, aku makin gak suka sama dia. Gak punya batasan. Besok, bawa dia ke kantor catatan sipil. Dan ceraikan dia. Segera. Nikahi Cindy. Kakek, kalau kamu tahu batasan, maka jangan ganggu pernikahanku. Kamu bahkan gak mau dengar aku. Berani melawan ya. Jangan lupa. Pewaris keluarga Syaro, aku yang tentukan. Kakek, lihat aku. Aku juga bermarga Syaro. Kak Yogi, jangan buat kakek marah lagi. Apa kamu mau serahkan keluarga Syaro begitu saja? Yogi, ikuti saja kata kakek. Sudah sampai begini, kenapa masih ragu? Hubungan kita juga palsu. Yogi, kamu... Kamu panggil aku apa? Sayang. Apa yang aku mau, akan kurebut sendiri. Gak perlu diberi, apalagi mengalah. Inilah cucu baik yang aku didik. Luar biasa. Kakek, kamu gak apa-apa? Aduh, Tuan besar. Berdiri. Tuan besar, tenangkan diri dulu. Aku minta maaf atas nama Yogi. Pantas sekali jadi anakku. Kerja bagus. Kalau ayahmu dulu berani begini, aku gak akan menahan hinaan di keluarga Syaro bertahun-tahun. Apa kamu sedang mabuk? Felin, kamu istri sahku. Jangan mau korbankan diri sendiri saat menghadapi masalah, oke? Tapi kakekmu... Aku gak peduli apa kata orang lain. Aku cuma peduli apa yang kamu pikirkan. Apa kamu mulai suka padaku? Kamu tahu, kalau aku gak suka pada seorang wanita, sekali disentuh saja aku merasa jijik. Tapi kamu beda. Aku selalu ingin sentuh kamu setiap saat. Yogi, aku juga suka kamu.
Kamu panggil aku apa? Sayang, Ulangi sekali lagi. sayang. Tuan Yogi, kakek bawa orang ke kantor dan ambil semua kontrak. Dalam perang bisnis kelas atas, seringkali pakai cara sederhana. Termasuk kontrak pernikahan kalian. Apa? Lihatlah ini, cucu baikku, anak baikmu. Lebih milik pura-pura nikah daripada menjalankan pernikahan keluarga. Pengkhianat yang gak tahu terima kasih. Benar-benar bikin malu nama keluarga. Yogi, Felin, jadi sama ini kalian bohongi aku? Maafkan aku. Kalau kalian gak paksa aku nikah, aku gak akan lakuin ini. Kamu sengaja pilih wanita miskin biar aku marah kan? Kamu benar-benar membuatku kecewa. Axel, siapkan mobil. Baik. Tuan Besar. Tuan Besar mohon tenang. Yogi, kalau kamu gak mau dengar aku gak mau berobat lagi. Kamu harus cerai dengan dia dan menikah dengan Cindy. Kalau enggak, kamu lihat sendiri aku mati depan matamu. Yogi, kondisi Tuan Besar semakin parah. Kalau nggak segera operasi, dia nggak bisa bertahan. Selama dokter jenius dari kota Siana itu belum meninggal, walau harus ke ujung dunia, akan kutemukan dia. Aku nggak boleh biarkan dia mencari terus. Kalau dibiarkan cepat atau lambat dia bisa tahu Valen itu sebenarnya Cindy. Mulai hari ini, aku adalah Cindy. Semua yang dimiliki keluarga Havel akan jadi punyaku. Felin! Ternyata kamu itu dia. Iya. Dokter, ini... Ayah. Adikku sudah tiada. Tuan Besar juga sakit jantung. Mulai sekarang, grup Siaro akan jadi punyaku. Hahaha. Ayah, tapi Yogi gak akan membasmi semua lawan kan? Tenang saja, aku sudah punya rencana. Anak itu jangan dibiarkan. Pewaris masa depan grup Siaro. Cuma kamu. Terima kasih Ayah. Cepat. Cari sebelah sana. Saat itu, aku kehilangan segalanya. Kupikir aku sudah dibuang. Aku kehilangan semangat hidup. Sampai aku dengar seseorang bilang, jangan takut, aku akan selalu ada di sisimu.